Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kali ini dan masih bersama aku Reza. Jadi guys, selain mereview jam-jam keluaran baru yang mana selama ini udah aku lakukan, aku juga akan mulai ngebahas atau nge-review jam-jam vintage yang aku punya. Jadi, secara aku berdomisili di Jerman, ini memberikan keuntungan buat aku untuk lebih mudah mengakses jam-jam vintage, terutama yang affordable, bukan yang luxury brand ya. Karena kebanyakan jam vintage atau jam tua itu buatan dari Swiss. Swiss itu adalah tetangga Jerman. Atau bahkan buatan Jerman sendiri. Karena banyak juga jam-jam vintage seperti Junghans, Stowa itu buatan dari Jerman. Jadi ini tentunya memberikan keuntungan yang lebih untukku ketika aku hunting jam vintage atau jam tua. Oh ya, sebelumnya aku juga mau bilang kalau review jam vintage itu nggak akan sekomprehensif atau selengkap review jam keluaran terbaru. Soalnya nih, sering gak banyak info yang aku dapatkan ketika aku beli jamnya. Sellernya pun mungkin pada gak tahu. Karena kemungkinan besar jam vintage itu udah tangan kesekian, udah dari tangan ke tangan. Jadi, di review edisi jam vintage, aku akan coba bilang apa adanya. Kalau misalnya aku gak punya info, misalnya nih, movementnya aku gak tahu apa, atau buatan tahun berapa, aku akan bilang apa adanya. Dan apabila aku menduga sesuatu juga aku bakal bilang, biarpun itu belum tentu benar jadinya. Dan hari ini aku akan mulai mereview jam vintage, itu jam dari Timex yang mana masuk ke line Marlin. Sebelumnya, quick recheck, hari ini aku pakai jam Seiko SRP 333J1 yang mana ini made in Japan dan udah di discontinued. Oke guys, jadi jam Timex Marlin yang aku beli ini kondisinya ketika aku beli adalah kondisi bekas. Maksudnya kenapa aku harus bilang kondisi bekas? Gak mungkin baru. Bukan baru sih, ada juga jam vintage yang kondisi disebut sebagai NOS, New Old Stock. Barangnya itu kesimpan di gudang. Tapi yang ini aku beli memang udah kondisi bekas. Nomor model jam ini yang aku beli ini tidak diketahui. Dan berdasarkan hasil pengukuran, itu diameter case-nya adalah 33,6 mm. Tebalnya adalah 9,7 mm, jarak lak to laknya 40,6 mm, serta lebar laknya itu adalah 19 mm. Untuk material case-nya, ini dugaanku adalah steel biasa, bukan anti karat ya. Tapi di case-nya itu diberikan lapisan chrome dengan warna sepertinya aslinya itu rose gold deh, walaupun udah agak mudar. Makanya lapisan chrome ini juga yang membuat case jam ini tidak berkarat. Sedangkan untuk case penutup bagian belakangnya, itu yang jelas tertulis stainless steel. Untuk kacanya, sebagaimana jam-jam vintage, kebanyakan jam vintage, jam ini memiliki kaca material akrilik dengan bentuk dome alias jembung. Otomatis, karena material akrilik gampang kebaret, ya di kacanya ini udah ada baratan-baratan halus. Tapi, gak gitu kelihatan alias tersamarkan oleh warna dialnya. Maksudnya apa? Jadi kalau warna dial itu muda, misalnya warna champagne, yang mana jam ini warnanya ya champagne ya, krim berkilat gitu, krim metalik, itu warna-warna gini putih juga akan cenderung menyamarkan baretan-baretan halus apabila kita bandingkan dengan jam berdial warna gelap, misalnya warna hitam atau warna biru. Untuk jarum jam, jarum menit, dan jarum detik itu polish finishingnya dengan warna silver. Sedangkan hour markernya itu applied dengan warna sedikit gold. Nah, untuk movementnya sayangnya nggak diketahui apa kalibernya. Sellernya juga nggak memberikan info. Dan aku belum pernah buka bagian belakangnya ini, karena bagian belakang ini bukan screw, jadi agak susah dibuka. Ini udah ada bekas bukaan dari orang sebelumnya, aku nggak mau buka sih. Dan untuk jam-jam baru biasanya di bawah jam 6 itu ada informasi movement. Makanya tadi aku udah coba lihat tulisan kecil banget ini pakai loop di bawah jam 6 itu tertulis hanya angka 160612472, yang mana setelah aku googling itu nggak ada menemukan hasil apa-apa. Tapi yang jelas movement jam ini adalah tipe hand winding.
Jadi jamnya itu harus diputar crown-nya untuk memberikan power. Nggak bisa kalau kita goyang-goyang karena ini hanya hand winding. Jam ini bekerja di 18.000 bph, beat per hour, itu khas jam lama juga. Terkait akurasi, bisa dibilang bagus banget untuk sebuah jam tua. Hasil pengukuran pakai aplikasi HP untuk posisi jam dial hadap atas, itu menunjukkan deviasi hanya plus 15 detik per hari. Walau bit errornya ada lumayan lah gede. Terus banyak juga snowflake-nya, yang mana itu nunjukin beating-nya itu nggak terlalu konsisten. Tapi berdasarkan hari-hari juga jam ini memang pengamatanku tidak pernah lebih dari 1 menit bergeser dari per hari. Dan juga berdasarkan pengalaman, jam ini nggak punya power reserve yang gede, hanya sekitar 24 jam. Jadi setiap hari kita harus nge-wind jam ini. Untuk opini aku bisa bilang aku suka banget sama jam ini. Kondisinya itu masih mulus banget ketika aku beli dan sesuai selera aku. Nah, strapnya yang dipasangkan ini bukan strap yang aku dapatkan ketika aku beli ya. Jadi ketika aku beli, strapnya juga bukan strap original, udah aftermarket. Ya wajar lah, jamnya mungkin udah 50 tahun kali ya. Jadi strap aslinya pasti udah rusak juga. Ini aku pakaikan dengan strap kulit dengan alligator emboss warna coklat. Coklatnya agak sedikit muda, bukan coklat gelap banget gimana gitu. Dan menurut aku warna gini tuh cocok banget untuk dial warna krim, warna champagne seperti ini. Oke, jam ini ringan banget. Ini aku coba pakai ya. Berdasarkan hasil pengukuran, jam ini hanya beratnya 32 gram apabila kita timbang pakai strap kulit ini. Jadinya nggak mengherankan kalau kita pakai nggak kerasa, hampir nggak terasa kita sedang pakai jam. Nah jadi gini. Dan aku juga nampak elegan banget loh ketika misalnya kita pakai kemeja, karena memang ini dress watch, terkesan klasik gitu loh. Nah aku juga secara personal taste, aku lebih suka dress watch ketimbang jenis kayak dive watch, biarpun kayaknya lebih rame orang suka dive watch. Jadi guys, beneran aku beruntung banget bisa dapat jam ini. Jadi jam ini aku belinya itu dari seller di eBay Jerman seharga 14,5 euro belum masuk ongkir. Itu artinya kurang lebih dengan kurs sekarang kalau kita rupiahkan itu sekitar 230.000. Bisa aku bilang aku dapat harga segini itu steal banget untuk sebuah jam tua yang kondisinya masih relatif mulus. Nggak ada masalah apa-apa, tapi aku bisa expect jam ini harus diservis kayaknya dalam beberapa tahun ke depan. Oke guys, jadi ini review pertamaku terkait Vintage Watch Edition, yang mana Timex Marlin ini semoga mewakili ya. Tapi jangan khawatir, aku juga akan tetap melakukan review jam-jam vintageku lainnya. Selain tentunya review jam-jam zaman now, serta juga ulasan lainnya terkait dunia horologi. Makasih banyak udah nonton, nantikan video-video aku selanjutnya. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.